Main bersama kerbau kurang puas nih kalau belum naik ke atasnya. Otrang! Iya, ayo kerbau-kerbauku, jalannya lebih cepat ya, supaya sawah paman juga cepat gembur. Sebelum mulai menanam bibit padi di sawah, pamanku harus membajak sawahnya terlebih dahulu. Otrang! Asik sih asik, tapi jangan lupa menarik kerbau ya supaya terus berjalan. Dan yang paling penting harus ada orang yang mengendalikan alat bajak di belakang agar tanah yang dibajak gemburnya merata. Kalau pamanku sih mengendalikannya cukup dengan bantuan ranting pohon saja. Ayo kerbau pintar, jalan terus. Horas, teman, perkenalkan, kami anak-anak dari suku Batak Toba yang tinggal di daerah Simenindo, Pulau Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Seperti inilah kehidupan kami, masih tinggal di rumah tradisional yang berhiaskan ukiran Batak Toba atau biasa disebut gorga. Kami masih melestarikannya karena ini merupakan harta peninggalan yang sangat berharga dan juga untuk menghormati leluhur kami. Kalau main ke sini, kalian akan menemui banyak sekali kerbau, sobat. Jadi jangan heran ya kalau kami sangat akrab dengan hewan bertanduk ini. Di desaku ada tradisi yang biasa dilakukan sehari sebelum memerah susu kerbau, yaitu anak kerbau harus ditutup mulutnya dengan menggunakan anyaman supaya dia tidak minum susu induknya. Jadi susu yang diperah besok hasilnya banyak. Maaf ya anak kerbau manis, kamu harus puasa dulu hari ini. Pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk memerah susu, karena persediaan susu induk kerbau masih banyak. Apalagi semalam anaknya tidak minum susu sama sekali. Saat memerah susu, kerbau harus dielus-elus seperti ini. Jadi dia merasa nyaman dan tidak terganggu. Oh iya, desa Tanjungan ini dulu sangat terkenal sebagai desa penghasil susu terbesar di Samosir loh. Banyak desa dari seberang pulau jauh-jauh datang ke sini hanya untuk membeli susu kerbau. Nah, orang. Iya dia. Tapi sayang, ketersediaan rumput untuk pakan kerbau mulai menipis, sehingga kerbau tidak bisa menghasilkan susu yang berlimpah lagi. Bahkan sekarang masyarakat desaku memerah susu kerbaunya hanya untuk kebutuhan keluarga saja dan tidak dijual lagi. Ayah Franciscus pernah bercerita, bila dibandingkan dengan susu sapi, susu kerbau lebih putih dan kental, juga memiliki protein yang lebih tinggi. Nah, Baris. Iya. Buat kamu sadar, anak bangsa ini. Pikir jawaban. Enak. Ayo, bergegas kawan. Jangan sampai ibu menunggu terlalu lama di rumah.
Kami sedang mencari andaliman nih, sejenis tanaman khas dari tanah Batak yang sering dijadikan bumbu masak. Biasa juga disebut sebagai merica Batak, karena memberikan rasa pedas pada masakan. Tumbuhan andaliman biasa hidup di kebun ataupun juga hutan pada dataran tinggi. Kita bisa mengambilnya hanya dengan cara dipetik saja. Tapi itu putihku. Eka. Lain kali hati-hati ya, Franz. Pohon andaliman memang sangat mudah dijangkau, tapi banyak sekali duri di batangnya. Kalau tidak teliti, ya seperti Fransiskus ini deh akibatnya. Duri andaliman ini ukurannya pendek, namun jika tertusuk bisa membuat nyeri seharian. Begesik dok, parah. Tapi tenang, tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Kita bisa menyembuhkan rasa sakit dengan mengoleskan andaliman di bagian yang tertusuk duri. Wih, ajaib ya. Wah, ikotik dong yang kurang lebih. Andaliman memiliki kandungan antioksidan sebagai pencegah peradangan. Makanya, andaliman sangat ampuh untuk menyembuhkan luka. Ayo lanjut ambil andalimannya. Tapi harus lebih hati-hati supaya tidak tertusuk duri lagi. Ambil secukupnya saja. Kalau terlalu banyak, sayang kan jika nantinya layu dan membusuk. Akhirnya, kesampaian juga keinginanku belajar memasak arsik, makanan kesukaanku. Bahan utama untuk membuat arsik adalah ikan mas atau nila, yang dimasak menggunakan rempah khas Batak. Salah satunya andaliman yang kami ambil tadi. Meskipun kami anak laki-laki, tapi kami nggak keberatan membantu ibu memasak loh. Pulang, pabatku sa bawangong. Tradisi dalam suku Batak selalu mengajarkan untuk hidup mandiri sejak kecil. Hingga saat sudah besar nanti dan merantau ke ibu kota, kami bisa bertahan hidup. Baik bawang kerapnya. Lihat saja cara si Fransiskus mengupas bumbu. Cekatan sekali ya. Oh iya teman, selain andaliman, arsik juga dicampur dengan bahan rempah lainnya. Seperti bawang, cabai, asam cikala, dan kuas ditumbuk halus. Taburik ito. Diba? Terakhir, masukkan bumbu ke dalam rebusan ikan. Nah, tinggal ditunggu deh hingga bumbu meresap ke dalam daging ikan dan air rebusan mengering. Teman, kalian tahu tidak? Dalam tradisi suku Batak, perapian di dapur ada aturan adatnya, yaitu harus arah memanjang dengan jendela. Tujuannya agar asap langsung keluar pada jendela yang berada di samping. Hore, arsiknya sudah matang. Teman, mari kita buktikan rasa pedas buah andaliman. Tentunya sekaligus kelezatan arsik buatan ibuku. Nyam. Oh iya teman, bagi kami, makanan khas Batak ini mempunyai makna, yaitu menjadi berkat kehidupan. Makanya, ikan arsik selalu dihidangkan dalam acara adat seperti pernikahan dan kelahiran. Sodap Nay, alias enak. Kita ulang. Tidak akan aku biarkan tersisa, kecuali tulang ikannya.
Oma, lahat kami mermandang. Lang. Teman, kenalkan, ini bapakku, salah seorang pengrajin ukiran kayu khas Samosir. Selain terkenal dengan adatnya yang masih kuat, Pulau Samosir juga terkenal dengan ukiran kayunya. Bapakku terkenal sangat rapi dan cepat dalam membuat ukiran. Belak. Baju. Gak heran, setiap hari ada saja orang yang memesan kerajinan ini sebagai buah tangan. Halo buat perjo lo dah. Halo. Asal Selesai. nyopak itu. Selain bisa meringankan pekerjaan bapak, ilmu mengukirku juga bisa bertambah nih. Badah. Sejak kecil, aku sudah dikenalkan dengan alat-alat ukir ini oleh bapak. Sekarang, aku tinggal belajar cara membuat bentuknya saja. Haji mau. Baru mulai. Teman, jenis ukiran yang biasa dibuat bapak tidak menentu, sesuai dengan pesanan dari pembeli. Pesanan jenis apapun bisa dikerjakan oleh bapak. Mau bentuk hewan, rumah adat, sendok dan garpu, tinggal bilang saja. Pasti selesai dalam waktu 3 hari. Aku sangat kagum dengan bapak, karena bapak sangat tekun dalam mengerjakan pekerjaannya. Sono badah. Dia. Ereng. Sono non buat musim utara sa. Buat sudah hanai dah susu hinai dah. Itulah alasannya kenapa aku ingin sekali menjadi seperti bapak. Bapak pun pernah berpesan, supaya nanti jika sudah besar, aku harus bisa mengukir kayu. Paling tidak, ilmu bapak harus menurun, supaya seni ukir ini tetap dilestarikan. Kalian yang latih sekali galnamu nggak? Nggak bawa tarantai. Nggak, susu kamu ulos na? Balu, Pak. Gawat nih. Pak Man bisa marah besar kalau kami sampai terlambat datang ke tempat latihan. Oh, lo lama enggak? Halo, Alek. Oh, no. Anak-anak tamu dah. Halo. Aduh, kenapa aku bisa lupa sih? Padahal sekarang kami yang kebagian tugas mencucinya. Ayo teman, cepat. Ini tempat yang tepat untuk mencuci ulos. Namanya air terjun Saprona Pitu. Terletak di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo. Air terjun ini sering digunakan untuk acara ritual adat loh teman. Jadi tidak bisa sembarangan bermain-main di sini. Dulunya air terjun ini ada 7 tingkatan. Tapi karena sedang musim kemarau, tingkatannya pun berkurang. Begini nih cara kami mencuci ulos. Tidak perlu menggunakan sabun. Cukup dengan digosokkan ke batu saja, ulos pun akan bersih. Sudah selesai nih. Ayo cepat, kita keringkan di markas. Nah teman, tempat ini biasa kami gunakan untuk bermain-main sambil melihat pemandangan indah. Dan juga sebagai tempat menjemur kain ulos karena lokasinya tinggi dan terbuka luas. Jadi dapat sinar matahari yang cukup banyak untuk mengeringkan ulos ini. Sambil menunggu ulos kering, kita main-main dulu yuk. Teman, kami tinggal di pulau yang sangat unik, yaitu pulau vulkanik yang berada di tengah Danau Toba. Kami sangat bangga dengan tempat tinggal kami dan sangat bersyukur dengan keindahan alam yang telah Tuhan berikan. Teman, sekarang kami mau bermain ala anak bolang Samosir nih.
Tapi sebelumnya, kami mau ambil bunga somut-somut dulu sebagai alat bermainnya. Tidak usah khawatir bunga somut-somut ini akan habis. Karena tumbuhan sejenis alang-alang ini hidup liar. Jika dicabut bunganya, beberapa hari kemudian akan tumbuh lagi. Jadi tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mendapatkannya saat berbunga. Sudah terkumpul nih. Yuk kita ke tempat bermain. Oh, ini aku udah membuat kalian tahu batu mersosa. Kita mah, kita. Sabay. Kita son. Kita. Ayo masuk. Bernapas dulu. Bernapas. Batu pari. Nah, inilah tempatnya. Namanya Batu Marhosa atau batu bernafas. Disebut begitu karena batu pada tebing ini bisa mengeluarkan angin seolah-olah seperti batu yang bernafas. Tapi ini bukan sulap loh teman. Batu Marhosa bisa mengeluarkan angin karena terdapat rongga yang menembus hingga ke sisi belakang tebing ini. Sehingga tekanan udara dari sana bisa masuk ke bagian sisi tebing yang berada di depan kami ini. Untuk membuktikan bahwa batu ini bernafas, bisa lihat dari bunga somut-somut yang berterbangan. Seru kan? Batu Marhosa ini hanya ada di desa Parmonangan loh. Tentunya masih di kecamatan Simanindo. Kalau teman di rumah ingin bermain di Batu Marhosa, kami siap kok menemani kalian. Waduh, gara-gara bunganya berterbangan, wajah kami jadi seperti ini deh. Sepertinya kita sudah terlalu lama nih di sini. Ayo kita lihat kain ulusnya. Nalilingan si Bolang dok berapa lama nyusi? Dan dia dok Bolang. Tulang hanya si Bolang lang nih. Atau pi Bolang? Hadir ho. Bunga tulang. Dia ngaku orang ini? Bunga tulang. Pema tak pasang mang, ai pema rumah masa nang latihan. Eta Rupi. Tulang tulang. Segala-gala betul. Yuk. Ani yang parah bunjol. Tangan nih. Rupi aku tulang. Depan. Nggak sondo be sono. Mak. Nggak. Yes. Paran. Baju si galet teh. Ol pulang. Nah, pulang. Nah, metode kasabit tayo dah. Ol tulang. Nah, saya latihan kamu. Dai baru. Nah, latihan kita son. Paya namang pada nami. Teman, dalam adat kami ada kesenian unik yang bernama si gale-gale. Tarian patung ini biasa diiringi musik gendang hasapi. Pada zaman dahulu kala, kegiatan ini dilakukan untuk mengiringi upacara kematian. Tapi sekarang hanya digunakan sebagai hiburan untuk penyambutan tamu. Sekarang kami sedang berlatih untuk menyambut tamu adat yang akan datang ke desa kami minggu depan. Opung pernah bercerita, pada zaman dahulu ada seorang anak raja yang meninggal dunia. Raja pun sangat sedih. Kemudian beliau dibuatkan patung si gale-gale oleh rakyatnya sebagai penghibur kesedihan. Maka dari itu, hingga sekarang tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat suku Batak di Pulau Samosir. Inilah cerita dari kami anak suku Batak Toba. Kami berjanji akan terus menjaga budaya warisan nenek moyang agar tidak punah ataupun diambil bangsa lain. Selain itu, budaya juga bisa menjadi daya tarik pariwisata loh. Ayo, lestarikan budaya daerah